semua, terima kasih sudah mengklik video ini untuk tempat kamu belajar akuntansi. Oke, kita masuk ke video ketiga. Kita akan membahas mengenai penyusunan laporan keuangan dari UKK akuntansi ya, soal kasus paket ketiga untuk tahun 2022 PT Jayatama. Ya, video pertama mengenai entry jurnal PT Jayatama menggunakan metode average sudah saya bagikan ya, silakan dilihat sebelumnya. Begitu juga untuk proses buku besar serta melakukan ikhtisar ke neraca saldonya sudah ada di video sebelumnya. Dan untuk video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan atau menyusun laporan keuangan PT Jayatama. Untuk video ini, dalam penyusunan laporan keuangan ini, saya akan membagi video penyusunan laporan keuangan PT Jayatama ke dalam beberapa part ya. Yang pertama saya akan menyusun atau membahas mengenai jurnal penyesuaian PT Jayatama, dan kemudian juga bagaimana cara memindahkan atau membuat neraca lajur atau worksheet. Dan di video berikutnya saya akan membahas mengenai laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, laporan ekuitas, perubahan ekuitas gitu ya, dan laporan posisi keuangan alias neraca. Dan untuk video terakhir, part ketiga, saya akan bahas mengenai jurnal penutup dan juga bagaimana cara menyusun neraca saldo setelah penutupan. Oke, kita mulai saja. Langkah yang pertama yaitu membuat atau menyusun jurnal penyesuaian. Setelah kita selesai menyusun neraca saldo yang sudah kita dapatkan hasil dari postingan dari buku besar, dan akhirnya kita mendapatkan seluruh saldo akhir per 31 Desember 2021 untuk masing-masing akun yang ada, maka langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah membuat atau menyusun jurnal penyesuaian terkait dengan data-data transaksi yang muncul di akhir periode Desember 2021. Oke, kita mulai saja bagaimana cara menyusun atau membuat pencatatan transaksi penyesuaian per 31 Desember untuk soal kasus PT Jayatama paket ketiga. Kita mulai dari dokumen 27. Di dokumen 27 di sini ada bukti memorial ya yang berkaitan dengan telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan per tanggal 31 Desember, di mana di rekening koran tersebut memuat informasi yang pertama ada interest revenue, yaitu pendapatan bunga gitu ya, atau jasa giro sebesar Rp1.401.700, dan juga dibebankan bank service charge atau administrasi bank ya sebesar Rp660.700. Maka dalam hal ini kita akan membuat pencatatan untuk dokumen 27 di jurnal penyesuaian. Kita buat dari tanggal pertama ya terlebih dahulu, kemudian kita isi atau kita tulis invoice-nya ya, yaitu 02-BM. Untuk debit yang pertama, kita akan mengakui bahwasanya telah terjadi atau telah dibebankan ya administrasi bank, yaitu bank service charge. Oleh karena itu kita debitkan yang pertama, akun yang pertama itu adalah bank charge ya. Kemudian kita buatkan nomor akunnya, kode akunnya, serta kita letakkan di sebelah debit ya angkanya untuk beban administrasi bank ya. Dan berikutnya kita mengakui telah diterima uang ya sebesar sebesar interest revenue dikurangi dengan bank service charge ya, yang akan kita masukkan ke dalam akun cash in bank ya. Oleh karena itu kita masukkan dulu kode akunnya. Nah, untuk di sini ya, angka yang didapat dari cash in bank itu adalah angka yang berasal dari selisih antara interest revenue dikurangi dengan bank service charge ya. Kita munculkan terlebih dahulu ya untuk yang akan kita letakkan, akun yang akan kita letakkan di bagian kredit, yaitu interest revenue
ya. Kemudian kita tuliskan bagian kredit ya, dan penerimaan pendapatan ya bertambah di sebelah kredit, dan kode akunnya kita buat. Nah, baru setelah itu bisa kita hitung ya, perhitungan berapa uang kas, total uang kas yang diterima, yaitu dari interest revenue dikurangi dengan bank service charge ya, sehingga hasilnya adalah 1.341.000. Itu adalah uang kas di bank yang diterima oleh PT Jaya Tama. Oke, selesai untuk dokumen ke-27. Sekarang kita lanjutkan ke dokumen 28. Di dokumen 28 kita lihat di sini ada penyesuaian yang harus dilakukan. Pertama, terhadap saldo akhir perlengkapan, dan yang kedua terhadap diakui adanya cadangan kerugian piutang ya. Maka kita buat terlebih dahulu di bagian pencatatan jurnal penyesuaian tanggal, kemudian kita buatkan nomor buktinya, invoice-nya. Yang pertama, kita akan mencatat adanya penyesuaian ya terkait dengan beban perlengkapan ya. Kita harus mengakui terjadinya beban perlengkapan, dan di sini karena yang diketahui adalah saldo akhir perlengkapan, yaitu saldo akhir dari perlengkapan itu adalah sebesar 1.300.000, maka kita harus mencari berapa perlengkapan yang sudah terpakai selama bulan Desember 2021. Itulah yang akan menjadi beban perlengkapan. Kita akan mencari beban perlengkapan alias perlengkapan yang sudah terpakai. Caranya adalah kita melihat neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kita sorot ya, kita cek bagian dari office supplies, di mana di sini office supplies itu sebesar 3.743.750 ya. Nah, dan ini adalah saldo akhir dari office supplies yang yang terbukukan gitu ya, yang berada di dalam pembukuan. Nah, tetapi disebutkan di sini setelah mungkin ya dihitung secara fisiknya, dan ternyata perlengkapan yang ada itu tinggal 1.300.000. Nah, ini kan beda ya, beda dari pembukuan yang sudah tertulis gitu. Yang fisik atau yang asli atau yang nyatanya itu tinggal 1.300.000, sedangkan yang di saldo office supplies-nya di akhir periode itu sebesar 3 jutaan. Maka kita harus mencari selisihnya ya, selisih antara 3 jutaan ini dengan 1.300.000 ini, dan itulah yang disebut sebagai beban perlengkapan. Oke, kita masuk saja bagaimana cara perhitungannya. Untuk debit kita akan masukkan terlebih dahulu adalah beban perlengkapan ya, alias office supplies expense. Kemudian kita buatkan kode akunnya, dan kita akan mencari atau menghitung berapa beban perlengkapan yang ada. Ini saya buatkan secara ininya aja ya, Excelnya saja, yaitu sama dengan kita beralih ke office supplies tadi ya. Kemudian saldo dari office supplies kemudian dikurangkan dengan 1.300.000 ya. Oke, nah jadi saldo akhir dikurangi, saldo neraca saldo ya, saldo akhir dari perlengkapan yang ada di neraca saldo dikurangi dengan saldo akhir perlengkapan sesuai dengan yang ada di soal ya. Dan hasilnya adalah sebesar 2.443.750. Oke, itu adalah akun yang kita letakkan di sebelah debit. Nah, maka kita akan melakukan atau kita akan mengkreditkan supplies ya, karena ada pengurangan dari segi supplies ya, supaya nanti di hasil di akhir ketika terletak di neraca, laporan neraca, itu saldo perlengkapan itu pas ya sebesar 1.300.000. Maka kita debitkan office supplies, kode akun, dan kemudian ya angkanya sama dengan yang terdapat di office supplies expense. Oke, selesai untuk penyesuaian dari perlengkapan. Kita lanjutkan penyesuaian untuk cadangan kerugian piutang ya. Nah, untuk cadangan kerugian piutang maka disebutkan bahwasanya
akan diperoleh gitu ya. Cadangan kerugian piutang itu diperoleh dari 2% dari saldo piutang. Nah, maka kita kembali melihat neraca saldo per 31 Desember yang sebelumnya sudah kita buat. Kita cek di sini ada 2 akun yang berpengaruh ya. Yang pertama adalah account receivable, yaitu piutang dagang, dan juga allowance for doubtful debt. Nah, di mana untuk account receivable itu angkanya saldonya sebesar 522 jutaan, dan ini yang akan kita kalikan ke 2%. Berikutnya, karena ada allowance di bagian debit, maka kita harus memperhitungkan allowance ini ya. Kita akan tambahkan dia sebab ini ya allowance ya, saldo di akhir Desember, di akhir periode untuk cadangan itu muncul di debit ya, muncul di debit, maka nanti harus kita tambahkan untuk mencari beban kerugian piutang. Oke, sekarang kita cari perhitungan dari berapa beban penyisihan ya, penyisihan piutang atau beban kerugian piutang ya. Kita buat ya, yang pertama itu kita debitkan uncollectible account, yaitu beban kerugian piutang atau beban penyisihan piutang tak tertagih ya. Kita tulis kode akunnya dan kemudian kita hitung ya. Tadi kita mulai dari menghitung boleh ya, saya buka kurungkan ya, 2%. 2% dikali dengan saldo dari account receivable ya, saldo dari account receivable. Oke, ini dia. Kemudian tutup kurung ya. Ini artinya adalah saya akan menghitung atau mencari 2% dari saldo piutang ya, dari saldo piutang. Oke, kemudian ya, ini adalah hasil perhitungan 2% dikali dengan baru piutang ya. Maka kita harus tambahkan karena ada saldo kerugian, saldo cadangan terletak di sebelah debit, maka kita harus tambahkan dia, kita tambahkan allowance-nya ya. Oke, dan hasilnya untuk beban kerugian piutang periode Desember 2021 itu sekitar 11.174.625 rupiah. Nah, akun lawannya tentu adalah allowance ya, yaitu cadangan kerugian piutang. Oke, kita buatkan kodenya dan ini angkanya tentu sama ya. Ya. Oke, seperti itu ya. Bagaimana cara melakukan penyesuaian atau pencatatan ya, penyesuaian terkait dengan cadangan kerugian piutang, di mana kasusnya kali ini allowance for doubtful debt itu saldonya terletak di debit ya. Ya, ada kasus tersendiri karena kalau misalkan allowance itu bersaldo di kredit, maka 2% taksiran dikali dengan saldo piutang itu harus kita kurangkan kalau dia bersaldo kredit untuk allowance-nya. Tetapi berhubung saldo di kasus kita sekarang untuk allowance-nya itu bersaldo debit, maka kita harus tambahkan. Oke, selesai untuk dokumen transaksi nomor 28. Kita beralih ke dokumen selanjutnya. Kita masuk ke dokumen 29, di mana di sini transaksi penyesuaian, pencatatan penyesuaian yang harus kita lakukan itu adalah terkait dengan adanya penyusutan untuk aktiva tetap yang dimiliki oleh PT Jaya Tama. Ada 3 aset tetap yang dimiliki oleh PT Jaya Tama. Yang pertama adalah building, kedua adalah equipment, dan yang ketiga ada vehicle, kendaraan, di mana ada 3 kendaraan yang dimiliki oleh PT Jaya Tama. Oleh karena itu, karena kita harus melakukan pencatatan penyesuaian, maka ini berkaitan dengan beban penyusutan dan juga akumulasi penyusutan ya. Kita buat terlebih dahulu adalah tanggal, kemudian nomor buktinya 4/BM, dan yang pertama ya, saya letakkan terlebih dahulu seluruh beban ya, seluruh yang berada atau terletak di debit ya. Pertama saya debitkan yaitu berkaitan dengan beban penyusutan untuk bangunan building. Oke, depreciation expense untuk building, kode akun, dan kemudian angkanya ada 2 juta, maka dimasukkan 2 juta. Berikutnya
Yang terletak di bagian debit berikutnya adalah untuk penyusutan equipment. Ya, penyusutan equipment ditulis angka kode akunnya dan penyusutannya sebesar 350.000. Oke, dicatat di sebelah debit. Dan beban penyusutan yang terakhir adalah vehicles ya. Beban penyusutan vehicles dibuatkan kode akun dan juga total dari keseluruhannya itu ya 1.612.500. Selesai untuk akun-akun yang terletak di sebelah debit. Selanjutnya kita akan mencatat akun yang akan kita letakkan di sebelah kredit. Yang pertama adalah akumulasi untuk building ya, untuk bangunan. Kita tulis angka kode akunnya dan kemudian angkanya tetap ya sama, berarti 2 juta untuk building. Kemudian juga untuk berikutnya adalah terkait dengan akumulasi equipment. Kita catat kode akunnya dan kemudian kita kreditkan angkanya yaitu 350.000. Berikutnya terakhir adalah untuk vehicles, akumulasi vehicles, kode akunnya dan kemudian angkanya adalah sesuai dengan angka beban penyusutan untuk vehicles. Oke, selesai untuk transaksi nomor ke-29. Berikutnya untuk transaksi dokumen ke-30 yaitu terjadi penyesuaian ya berkaitan dengan gaji karyawan ya, di mana gaji karyawan telah dihitung dan rencananya akan dibayar di tanggal 2 Januari 2022 ya. Nah, karena sudah ada pengakuan terkait akan dilakukannya pembayaran gaji terhadap karyawan di bulan berikutnya, maka perusahaan harus mengakui bahwa telah terjadi yang namanya utang gaji, ya, dan juga beban gaji. Oleh karena itu, kita lakukan pencatatan di bagian penyesuaiannya, ya, jurnal penyesuaian. Kita tulis dulu tanggalnya, kemudian nomor buktinya, dan ya, muncul yang namanya beban gaji, ya. Wages and salaries expense, kita buatkan kode akunnya, didebitkan sebesar angka yang mau dibayarkan. Dan akun lawannya adalah muncul yang namanya utang gaji, gitu ya. Utang gaji tidak ada, dia masuk ke dalam utang beban, ya. Utang beban itu adalah accrued expense, oke? Dan kita masukkan ke dalam kode akun, kita tulis kode akunnya dan kemudian angka yang sama, ya. Oke, ya hanya ini saja ya pencatatan penyesuaian untuk dokumen ke-30. Kita lanjutkan lagi ke dokumen 31. Untuk dokumen ke-31 di sini disebutkan bahwasanya perusahaan akan memberikan atau membagikan dividen untuk tahun 2021 sebesar Rp37.500.000. Kemudian untuk keseluruhan pembagian dari dividen ini akan dikurangi pajak penghasilan 10%. Oke, kita pindah ke jurnal penyesuaian di mana di sini kita masukkan ya tanggalnya. Oke, kemudian kita isi nomor buktinya ya. Kemudian yang pertama ya, kita akui bahwasanya akan dibagi dividen ya, maka kita debitkan dividen ya, dividen. Kemudian kita tulis kode akunnya dan total yang akan dibagikan yaitu sebesar 3.737.500.000. Oke. Dan berikutnya kita akan mengakui bahwasanya telah terjadi atau perusahaan itu memiliki yang namanya utang dividen ya, sebab ini baru diberitahukan ya, belum dibayar gitu. Jadi masih dikasih tahu ke pemegang sahamnya bahwasanya perusahaan itu mau membayar dividennya ya. Maka dalam hal ini PT Jaya Tama harus mengakui terjadinya utang dividen ya. Oleh karena itu kita kreditkan terjadinya penambahan ya dividen, utang dividen yaitu dividen payable. Kemudian kita buatkan kode akunnya, kita kreditkan. Nah, yang kita tulis angkanya di sini adalah hasil dari 37.500.000 setelah dikurangi dengan 10% dari pajak penghasilan ya.
yaitu sebesar 33.750.000. Jadi angka ini didapat dari 37.500.000 dikurangi dengan 10% kali 37.500.000 gitu ya, setelah dikurangi dengan 10% pajak penghasilan. Nah, berikutnya maka kita akui yang namanya pajak penghasilan ya, yaitu income tax payable. Ya, kita akui adanya utang dari pajak penghasilan yang nantinya harus kita setor ke negara ya. Kita bikin kode akunnya, lalu 10%-nya itu adalah sebesar 3.750.000 gitu ya. Oke, dan selesailah untuk pengerjaan dokumen ke-31. Kita lanjut ke dokumen berikutnya. Oke, kita masuk ke dokumen ke-32. Untuk dokumen ke-32 di sini disebutkan bahwasanya kita harus melakukan konversi atas pajak. Yang pertama adalah melakukan penutupan untuk akun VAT in dan juga akun VAT out ya, terhadap prepaid tax. terhadap prepaid VAT. Ya. Dan yang kedua yaitu kita akan menghitung PPh perusahaan tahun 2021, di mana di sini diminta untuk diperhitungkan ke prepaid income tax dan juga ke income tax payable. Oke, kita kerjakan dulu yang pertama ya, yaitu melakukan penutupan untuk akun VAT in dan akun VAT out. Nah, karena kita mau menutup akun VAT in dan akun VAT out, maka yang pertama kita harus tahu dulu masing-masing saldo dari VAT in dan VAT out ini. Oleh karena itu kita menuju ke neraca saldo yang di 30 Desember ya. Nah, yang pertama yaitu adalah akun VAT in, di mana akun VAT in itu bersaldo debit sebesar 54.774.850. Dia bersaldo debit, dan karena kita diminta untuk melakukan penutupan, maka saat dilakukan pencatatan ke jurnal penyesuaian, akun VAT in ini harus kita kreditkan gitu ya, dibalikkan dia saldonya. Dari saldo debit kita tutup, kita letakkan di sebelah kredit untuk pencatatan penyesuaiannya. Oke, berikutnya untuk akun VAT out. Akun VAT out di sini itu terletak ya bersaldo kredit. Maka ketika kita melakukan penutupan, maka kita harus membalikkan ya. Kita lakukan jurnalnya itu kita balikkan menjadi diletakkan di sebelah debit ya. Nah, pasti ada selisihnya antara VAT out, saldo VAT out dengan saldo VAT in ini. Selisih itu kita masukkan ke prepaid VAT ya. Oke, kita lakukan pencatatannya, kita tulis dulu ya. Naikkan dulu. Kita catat angka tanggalnya, kemudian nomor buktinya. Yang pertama kita debitkan tadi ya VAT out ya, karena VAT out sebelumnya bersaldo kredit, maka kita debitkan, tulis kode akunnya dan kita catat ya, kita debitkan sesuai dengan angka dari neraca saldo tadi. Kemudian kita kreditkan untuk VAT in. Ya, untuk VAT in kita masukkan kode akunnya dan kemudian kita kreditkan saldonya yang tadinya sebelumnya terletak di sebelah debit. Ya, ada selisihnya ya, ada selisihnya karena di sini kita lihat debit lebih besar daripada kredit, ya, maka selisih itu kita letakkan di sebelah kredit, yaitu untuk akun prepaid VAT. Ya, prepaid VAT itu adalah akun aset, diletakkan di sebelah kredit, maka dia artinya berkurang ya. Ditulis kode akunnya dan kemudian selisihnya itu ya, yaitu angka VAT out dikurangi dengan angka yang ada di VAT in. Hasilnya itu adalah sebesar 16 jutaan ya. Oke. Dan selesai untuk perhitungan penutupan akun VAT in dan VAT out ya. Untuk berikutnya yang kedua, perhitungan PPh perusahaan tahun 2021 ini saya akan buatkan penjelasan tersendiri ya, sebab sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu laba ya, laba yang didapatkan
oleh PT Jaya Tama. Oleh karena itu kita terlebih dahulu kita akan lewatkan ini dulu ya. Kita akan berpindah ke perhitungan atau neraca lajurnya. Ya, kita akan menuju ke neraca saldo untuk mencari laba yang didapat oleh PT Jaya Tama. Nah, laba yang didapat nanti itu baru laba komersial. Oleh karena itu nanti kita harus melakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal alias koreksi fiskal untuk menemukan berapa laba secara fiskalnya alias penghasilan kena pajaknya PT Jaya Tama itu berapa. Jadi untuk perhitungan yang satu ini, ya kasus yang satu ini agak sedikit panjang pembahasannya dan nanti akan saya detailkan bagaimana cara melakukan rekonsiliasi fiskal untuk untuk laba komersial yang didapatkan oleh PT Jaya Tama, sehingga kita bisa menghitung PPh perusahaan dari penghasilan kena pajak yang didapatkan oleh PT Jaya Tama. Sekarang kita pindah ke pengerjaan berikutnya, yaitu membuat neraca lajur. Oke, nah di sini saya sudah membuat menyusun dari kode akun dan juga nama akunnya ya, sesuai dengan apa yang ada di daftar akun. Kolom pertama itu adalah berisi neraca saldo per 31 Desember 2021, yaitu yang berisi saldo akhir di 31 Desember ya, dimana angka-angka ini didapat dari hasil kita membuat atau menyusun trial balance yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi dari hasil yang sudah kita buat di trial balance ini, itu kemudian kita pindahkan di ke neraca lajur di kolom neraca saldonya ya. Misalkan kan seperti cash in bank itu sekitar 892 jutaan, letaknya di debit ya. Nah, itu berasal dari trial balance cash in bank yang sebesar angka yang sama juga. Nah, itu seterusnya kita isikan atau kita salin seluruh saldo-saldo dari akun-akun yang ada yang berasal dari neraca saldo per 31 Desember 2021. Ya. Nah, untuk pengisian kolom atau bagian pertama ya dari neraca lajur, yaitu untuk kolom neraca saldo. Nah, kemudian untuk kolom kedua, bagian kedua yaitu ayat jurnal penyesuaian, ini angka-angkanya tentu saja kita dapatkan dari pencatatan transaksi penyesuaian yang sudah kita lakukan sebelumnya ya di sini, yaitu di jurnal penyesuaian yang sebelumnya ya kan. Ya, misalkan kan seperti ini contohnya untuk bank charge ya, kelompok nomor 9 itu ada tercatat di debit 60.700, maka begitu pula ya untuk di bagian AJP-nya ya, jurnal penyesuaiannya di bank charge ya, dimana kita masukkan di bagian debit juga 60.700. Jadi juga sama, kita salin dari pencatatan transaksi penyesuaian yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita salin ke bagian ayat jurnal penyesuaian di neraca lajur ini ya. Kita sesuaikan, kalau dia letaknya di debit angkanya, maka kita letakkan di debit. Kalau dia terletak di kredit, maka kita letakkan juga di kredit. Ya, seperti itu ya, jangan sampai salah dalam mengisi atau menyalinnya. Setelah selesai membuat atau menyalin seluruh saldo yang ada dari neraca saldo dan juga seluruh transaksi yang muncul di ayat jurnal penyesuaian, berikutnya kita akan menghitung neraca saldo yang telah disesuaikan, di mana angka-angka yang akan tertulis di bagian atau di kolom debit dan kredit itu adalah berasal dari angka-angka yang muncul di neraca saldo dengan angka-angka yang muncul di ayat jurnal penyesuaian. Oke, misalkan contoh yang pertama itu ada cash in bank, di mana di neraca saldo itu muncul di bagian debit, dan kemudian di bagian ayat jurnal penyesuaiannya, di jurnal penyesuaian juga muncul di debit. Oleh karena kedua-duanya muncul di bagian atau di sebelah debit, maka kita jumlahkan ya. Sama dengan ya, di sini saya jumlahkan ya saldo yang di debit dari neraca saldo
ditambah dengan saldo debit yang muncul di jurnal penyesuaian, sehingga hasil akhir dari cash in bank itu bertambah jadi 893.776.000 ya, 975 rupiah. Oke. Nah, seperti itu cara untuk mengisi bagian dari neraca saldo yang disesuaikan ya, di mana angkanya itu muncul atau berasal dari kedua bagian atau kedua kolom ini, neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana dengan petty cash? Petty cash hanya muncul di neraca saldo di bagian debit saja, maka di kolom AJP ya, sedangkan di kolom AJP itu tidak muncul. Oleh karena itu kita hanya menulis saja atau menyalin saja yang muncul di neraca saldo di bagian debit. Jadi tidak ada penambahan apapun gitu ya, karena hanya muncul di kolom neraca saldo saja. Begitu pula untuk account receivable, ya itu pun kita tinggal salin aja gitu. Kemudian untuk allowance for doubtful debt, nah ini di neraca saldo dia muncul di debit, kemudian di AJP dia muncul di kredit ya. Nah, kalau ini terjadi berarti kita lihat ya terlebih dahulu di debit itu dia 731. Di AJP di bagian kredit dia ada sekitar 11 jutaan. Oke, karena kita lihat di sini bagian kreditnya lebih besar ya daripada yang ada di bagian debit. Ya, bagian kreditnya lebih besar dari yang ada di bagian debit, maka selisih antara kedua angka ini, kedua saldo ini berarti akan kita letakkan di tempat yang dia paling besar, yaitu di sebelah kredit. Jadi sama dengan yang ada di sebelah kredit ya, angkanya lebih besar lebih dahulu, kita kurangkan ya, karena kan dia berlawanan ya, debit dengan kredit gitu ya, dia berlawanan, kita kurangkan dengan yang ada di debit di bagian neraca saldo. Dan hasilnya sekitar 10 jutaan. Ya, 10.443.125 rupiah. Terletak di kredit ya, oke, karena angka kredit itu lebih besar dari debit. Dan selisihnya berarti harus diletakkan di tempat yang lebih besar. Oke, lalu kita lanjutkan untuk merchandise inventory, itu cuma satu aja di debit. Maka kita salin saja dia di neraca saldo setelah disesuaikan juga di debit. Nah, kemudian untuk office supplies bagaimana ini? Di neraca saldo itu dia ada di debit, kemudian di AJP dia ada di kredit ya. Jadi tadi di soal kan di sebelumnya disebutkan bahwasanya saldo akhir dari office supplies itu haruslah 1.300.000. Nah, disinilah tempat pembuktiannya ya, bahwasanya nanti hasil ini haruslah 1.300.000 yang menandakan memang saldo akhir secara pembukuan itu harus sama dengan saldo akhir yang sudah dihitung secara fisiknya gitu ya, fisik dari si perlengkapan kantor ini yang sudah dihitung-hitung, tinta printer mungkin ya, ATK, alat-alat tulis kantornya, dan kemudian yang lain-lainnya, kertas dan sebagainya, kawan-kawannya itu dihitung dan sesuai dengan fisiknya atau yang ada di lapangan kenyataannya. Maka kita kurangkan ya yang ada di debit, kita kurangkan dengan yang ada di kredit. Hasilnya harus 1.300.000. Oke, nah ini dia hasilnya 1.300.000. Jadi nanti yang saldo yang akan kita angkut gitu ya ke laporan posisi keuangan atau laporan neraca itu adalah 1.300.000 sesuai dengan nilai office supplies yang memang benar-benar ada di lapangan gitu atau di kenyataannya, nggak cuma di buku aja gitu. Oke. Lalu kita lanjut ke value add tax ya, untuk yang fed in pajak masukan. Kita lihat di sini dia ada di neraca saldo bagian debit, kemudian ya di AJP itu di bagian kredit gitu ya. Maka di sini kita lihat ya, karena kan di transaksi penyesuaian sebelumnya dia disebutkan ditutup ya, artinya berarti dia harus 0 ya, karena memang benar ya. Ini kita sama dengan ya, yang ada di debit sini kita kurangkan yang ada di kredit di sini ya. Jadi ya memang karena ditutup ya berarti saldo akhirnya jadinya 0 gitu, kosong, nggak ada apapun. Oke. Lalu prepaid VAT. Nah, prepaid
VAT ya, itu ada di neraca saldo bagian debit, kemudian di AJP dia muncul di kredit, maka karena berlawanan ya kita kurangkan yang ada di debit, kita kurangkan di AJP yang dia muncul di kredit, dan hasilnya adalah ya karena masih lebih besar ya di bagian debit daripada di bagian kredit, maka untuk selisihnya itu kita letakkan tetap sama di debit. Oke. Untuk land itu cuman hanya satu saja di bagian neraca saldo saja muncul, tinggal kita salin. Lalu untuk bolding juga sama, 1 miliaran gitu ya, 250 juta juga sama. Lalu untuk akumulasi di neraca saldo dia ada di kredit, kemudian di AJP dia juga muncul di kredit, maka karena kredit dengan kredit dia ditambahkan ya, karena kawannya juga ya sama-sama. Oke. Ya, inilah dia hasil akhir dari akumulasi untuk bangunan. Berikutnya untuk office equipment at cost, ini hanya tinggal disalin saja karena tidak ada di AJP. Sedangkan untuk akumulasinya itu muncul di kredit, ya di bagian neraca saldo, kemudian ketemu dengan kawannya juga di kredit, jadi kita tambahkan. Dan hasilnya ya dia jadi di bagian kredit juga kita letakkan. Dan begitu seterusnya ya dalam pengerjaan mengisi kolom neraca saldo yang telah disesuaikan ya, atau neraca saldo setelah penyesuaian. Bagaimana bisa dipahami cara mengisi kolom neraca saldo ya setelah disesuaikan? Kalau sudah paham, berarti ini saya lanjutkan saja ya pengerjaannya. Oke, kita sudah selesai mengerjakan neraca saldo setelah disesuaikan, dan kita lihat hasil akhirnya total antara debit dengan kreditnya ini sudah balance ya. Ya, berarti pengerjaan kita untuk mengisi neraca saldo yang telah disesuaikan itu sudah selesai. Oke, berikutnya kita pindah ke kolom rugi laba gitu, dimana kita akan mencari berapa laba atau rugi yang mungkin didapat oleh PT Jayatama. Nah, untuk pengerjaan mengisi kolom rugi laba ya, maka kita hanya akan memindahkan akun-akun yang berada di kelompoknya nomor 4, kelompok nomor 5, kelompok nomor 6, kelompok nomor 8, dan terakhir kelompok nomor 9. Jadi untuk pengerjaan rugi laba, angkanya itu kita dapat dari yang ada di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Di mana yang kita salin itu adalah kelompok akun dari nomor 4 sampai terakhir nomor 9 ya. Nah, ini kita bisa ya kalau saya tinggal salin aja gitu ya. Ya, jadi tinggal disalin aja seluruhnya dari kelompok nomor 4 sampai kelompok nomor 9, dan kemudian bagian kredit dan bagian debitnya gitu ya sama ya, jadi salin terletak di bagian kredit dia di kredit, terletak di bagian debit dia di debit gitu. Oke, ini nah di atas masih ada dari kelompok nomor 4 ya, dari kelompok nomor 4. Oke, kelompok nomor 4 sudah. Nah, selesai untuk pengerjaan kolom rugi laba. Dan karena pasti hasilnya itu berbeda, maka kita akan mencari selisihnya. Nah, selisih inilah yang akan disebut sebagai laba atau rugi. Bagaimana cara kita mengetahui dia itu laba atau dia itu rugi? Maka kita lihat di bagian kredit, kalau angkanya lebih besar daripada bagian debit, maka perusahaan tersebut memperoleh laba. Tetapi kalau total atau jumlah di bagian debit itu lebih besar daripada yang ada di bagian kredit, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian, rugi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini
yang lebih besar itu adalah yang berada di bagian kredit ya. Oleh karena itu, PT Jaya Tama di akhir Desember, di periode Desember tahun 2021 mengalami untung atau laba, yaitu sebesar, ya kita kurangkan cari selisihnya gitu ya antara kredit dan debitnya, sehingga dia mendapatkan keuntungan sebesar 1.129.139.709 rupiah ya. Nah, ini kita tambahkan saja ya, antara ini ditambah dengan ini biar supaya nanti hasil total debit dan kreditnya jadi balance ya. Nah, ini ya, oke, balance ya, iya balance, oke. Nah, kemudian kita berpindah ke bagian neraca. Kita sudah selesai mengerjakan atau menyalin saldo yang ada untuk kolom rugi laba, dan sekarang kita pindah ke kolom neraca. Untuk kolom neraca, saldo atau angka yang akan kita tulis itu juga adalah berasal dari neraca saldo yang telah disesuaikan untuk kelompok akun dari nomor 1, kelompok akun nomor 2, hingga kelompok akun nomor 3. Ya, jadi kode akun itu kenapa harus ada? Karena itu gunanya untuk memudahkan kita, memudahkan dalam mengklasifikasikan akun-akun, dan nanti juga memudahkan kita dalam penyusunan laporan keuangan seperti ini. Ya, jadi kita salin yang ada di bagian debit, letakkan di debit, jangan sampai salah salin. Dan yang ada di sebelah kredit, oke, nah ini dia. Dan yang ada di sebelah kredit juga kita salin yang terletak di sebelah kredit juga, oke. Oke, nah ini hasil akhirnya juga pasti selisih ya, dan selisih antara debit dengan kredit ini kita pastikan harus sama dengan selisih ini gitu ya, selisih yang telah menjadi laba ya. Kalau sudah sama ya berarti ya semoga pengerjaan kita sudah pas gitu ya. Sama ya, sama. Oke, kita tinggal balancekan saja dia lagi. Nah, selesailah mengerjakan neraca lajur ya, neraca lajur di akhir periode, dan kita sudah menemukan laba yang didapatkan oleh PT Jaya Tama. Ingat ya, ini adalah laba yang dihitung secara komersial ya, karena nanti akan berhubungan dengan perpajakan. Kita harus mencari laba secara fiskal, dan kita harus melakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal untuk nantinya menemukan PKP alias penghasilan kena pajak, yang nantinya itulah yang akan kita perhitungkan untuk menemukan PPh terutang ya, pajak penghasilan terutang untuk PT Jaya Tama tahun 2021. Oke, sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini dulu karena sudah selesai pengerjaan kita atau pembahasan kita mulai dari jurnal penyesuaian hingga neraca lajur. Untuk video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara membuat atau menyusun laporan mulai dari laba rugi, dan juga ada satu segmen khusus membahas bagaimana cara melakukan rekonsiliasi fiskal dan menghitung PKP penghasilan kena pajak hingga menghitung PPh terutang sesuai dengan aturan perpajakan. Dan juga saya akan membahas bagaimana cara menyusun laporan perubahan ekuitas hingga laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan arus kas. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bisa dipahami. Oke, bye-bye. Terima kasih.